Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafiatul Mufliha Nasihah. NIM saya 181111027. Di sini saya akan mempresentasikan teknik-teknik dalam data mining. Untuk teknik-teknik dalam data mining sendiri terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama association rule mining, classification, dan clustering dan regression. Pertama, association rule mining. Jadi di sini terbagi menjadi dua pendapat untuk pengertian dari association rule mining sendiri. Yang pertama, menurut Olson dan Shi pada tahun 2013, association rule mining merupakan teknik data mining untuk menemukan aturan asosiatif antara suatu kombinasi item atau untuk menemukan hubungan hal tertentu dalam suatu transaksi data dengan hal lain di dalam transaksi yang digunakan untuk memprediksi sebuah pola. Sedangkan untuk menurut Ham dan Camber pada tahun 2011, association rule mining terdiri atas item set yang sering muncul. Association rule mining dapat dianalisa lebih lanjut untuk mengungkap aturan korelasi untuk menyampaikan korelasi statistik antara item set A dan B. Lanjut, yang kedua, classification. Ini terbagi menjadi dua pengertian juga menurut para ahli. Yang pertama, menurut Olson dan Shi pada tahun 2013, klasifikasi atau classification, metode-metodenya ditujukan untuk pembelajaran fungsi-fungsi berbeda yang memetakan masing-masing data terpilih ke dalam salah satu dari kelompok kelas yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan untuk menurut Han dan Camber pada tahun 2011, classification adalah proses untuk menemukan model atau fungsi yang menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data dengan tujuan untuk dapat memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya tidak diketahui. Untuk dasar pengukuran untuk mengukur kualitas dari suatu penemuan teks ada 3. Yang pertama, precision, yaitu tingkat ketepatan hasil klasifikasi terhadap suatu kejadian. Yang kedua, recall, yaitu tingkat keberhasilan mengenali suatu kejadian dari seluruh kejadian yang seharusnya dikenali. Sedangkan untuk F-measure sendiri adalah nilai yang didapatkan dari pengukuran precision dan recall antara kelas hasil cluster dengan kelas sebenarnya yang terdapat pada data masukan. Untuk rumus precision dan recall sendiri bisa dibaca untuk precision NIJ per NJ, dan untuk recall NIJ per NI. Untuk keterangannya, NI merupakan jumlah data dari kelas I yang diharapkan sebagai hasil query, sedangkan NJ adalah jumlah data dari cluster J yang dihasilkan oleh query. Untuk NIJ yaitu jumlah elemen dari kelas I yang masuk di cluster J. Dan untuk rumus F-measure sendiri, Fij sama dengan B kuadrat plus 1 kali Pij kali Rij per B kuadrat kali Pij plus Rij. Nah, untuk mendapatkan pembuatan yang seimbang antara precision dan recall digunakan nilai B sama dengan 1. Untuk mendapatkan nilai F-measure dari dataset dengan jumlah data N, maka rumus yang harus digunakan adalah rumus sebagai berikut yang berada di bawah ini. Lanjut, salah satu pengukur kinerja klasifikasi adalah tingkat akurasi. Jadi sebuah sistem dalam melakukan klasifikasi diharapkan dapat mengklasifikasi semua set data dengan benar, tetapi tidak dipungkiri bahwa di kinerja suatu sistem tidak bisa 100% akurat. Itu menurut Prastyo tahun 2012. Untuk menghitung akurasi sendiri, digunakan formula akurasi sama dengan jumlah data yang diprediksi secara benar dibagi jumlah prediksi yang dilakukan. Kita lanjut ke clustering. Menurut Han dan Camber pada tahun 2011, clustering adalah proses pengelompokan kumpulan data yang menjadi beberapa kelompok sehingga objek di dalam suatu kelompok memiliki banyak kesamaan dan memiliki banyak perbedaan dengan objek di kelompok lain. Untuk perbedaan dan persamaannya biasanya berdasarkan nilai atribut dari objek tersebut dan dapat juga berupa perhitungan jarak. Clustering sendiri juga disebut
unsupervised classification karena clustering lebih bersifat untuk dipelajari dan diperhatikan. Cluster analysis merupakan proses partisi suatu set objek data ke dalam himpunan bagian. Setiap himpunan bagian adalah cluster, sehingga objek yang di dalam cluster mirip satu sama lain dengan lainnya dan punya perbedaan dengan objek dari cluster yang lain. Partisi tidak dilakukan dengan manual, tetapi dengan algoritma clustering. Oleh karena itu, clustering sangat berguna dan bisa menemukan grup yang tidak dikenal dalam suatu data. Teknik clustering umumnya berguna untuk mempresentasikan data secara visual, karena data dikelompokkan berdasarkan kriteria-kriteria umum. Dari representasi target tersebut dapat dilihat adanya kecenderungan lebih tingginya jumlah lubang pada bagian-bagian atau kelompok-kelompok tertentu dari target tersebut. Yang terakhir, regresi. Regresi merupakan fungsi pembelajaran yang memetakan sebuah unsur data ke sebuah variabel prediksi bernilai nyata. Itu menurut pendapat Han dan Kamber pada tahun 2011. Oke, sekian dulu presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.